Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Saat ini saya pelayanan kota Jember, minggu yang pertama di bulan Desember, dan suasana Natal. Selalu kita butuh Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 22 ayat 1 sampai 32. Di situ dikatakan, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, yang memerintah atas semua bangsa-bangsa. Itu kita butuh juru selamat. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita hancur binasa, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita ada damai sejahtera. Untuk itu mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, mari hari Minggu harinya Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Datang berbondong-bondong, suami, istri, anak, semua datang kepada Yesus. Kita mau menyembah Tuhan. Kita butuh juru selamat. Saya Pastor Yakob Ramai akan menyanyikan pujian ini. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Amin. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Amin. Ku perlukan juru selamat, hanya Yesus penolongku. Siang malam suka duka, bersama Tuhan aku tenang. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar, bila Tuhan memimpinku, di malam pun aku tentram. Amin. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya Tuhanku dan Rajaku. Ku serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu, Yesus. Maka jiwaku tenang, aku bersama dengan Yesus. Ku serahkan seluruh hidupku hanya dalam tangan-Mu, Bapa. Sucikan pagi ini hati kami, mulutku dan pikiranku, Bapa. Aku mau baca firman-Mu, ampunilah semua dosaku dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini adalah pagi yang indah, di minggu yang pertama di bulan Desember
7 Desember 2025. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati kami semua anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Kita butuh juru selamat. Juru selamat hanya di dalam Dia Yesus. Seperti dalam Yesaya 43:11 dikatakan, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Rajaku. Aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Bentuklah hidupku Bapa, untuk menjadi serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, begitu baik. Sungguh katakan Yesus baik. Mari Bapak Ibu, hari Minggu di harinya Tuhan. Kita sudah memasuki di minggu yang pertama di bulan Desember. Kita makin hari mau lebih dekat dengan Tuhan. Makin hari kita mau lebih dewasa dengan Tuhan. Makin hari kita mau akrab dengan Tuhan Yesus, Bapa kita, juru selamat kita satu-satunya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Mohon maaf ya. Saya mau setia sama Tuhan. Mari kita menjadi hamba yang setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Bapa yang sangat kita cintai. Kita membaca Mazmur 22, satu pasal penuh, ada 32 ayat. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ini Daud lagi menghadapi kesesakan, segala macam pergumulan, seperti seolah-olah Tuhan tinggalkan Daud. Tapi sebetulnya Tuhan lihat dari surga, loh saudara. Ya, karena di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Dimanapun kita berada, dilihat sama Tuhan. Kelihatannya Tuhan tinggalkan kita, tapi tidak. Tuhan pegang kendali. Baca dalam Roma pasal 8 ayat 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau seolah-olah Tuhan tinggalkan kita, bukan Tuhan tinggalkan kita. Tapi kita sadar, supaya kita selalu berseru kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jadi dari sini mari kita mau lebih berseru kepada Tuhan. Jangan pernah nyalakan Tuhan. Jangan pernah ngomel, tapi selalu berseru kepada Tuhan. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Pada Engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pergumulan, sebaiknya puji-puji Tuhan, memuji Tuhan. Seperti saya main gitar, kadang-kadang saya main piano, memujiakan Tuhan. Hati kita bersuka cita. Buatlah Yesus senang. Jangan banyak menuntut Tuhan. Jangan selalu ngomel sama Tuhan. Tapi belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Belajar untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kalau seandainya Bapak Ibu dijawab sama Tuhan lebih bagus, apa? Selalu memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan. Sampai Tuhan tersentuh. Kalau Tuhan tersentuh, pasti saya yakin tangan Tuhan akan menjamah setiap kita dan diberkati Tuhan. Kepada nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepada mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepada mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Amin. Ini bukti, ya, dijawab sama Tuhan, tidak mendapat malu, ya, dijawab sama Tuhan. Tapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang menghina aku, mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya, bukankah Dia berkenan kepadanya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Amin. Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan dari sejak kandungan ibu. Kita masih di kandungan ibu, Tuhan sudah pilih kita. Berarti Tuhan cinta kita semua. Jangan pernah berkata, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Memang benar, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi biar kita mau setia sama Tuhan. Cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengurungi aku, banteng-banteng dari basan mengurungi aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku, seperti singa menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ini Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam keadaan duka, begitu dalam keadaan sakit kelihatannya. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Demikian kehidupan Bapak Ibu. Ya, senantiasa kita mau andalkan Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Yesus. Di saat Bapak punya masalah begitu berat, jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah datang ke dukun, jangan pernah datang kepada orang pintar, jangan datang kepada manusia, tapi menangislah kepada Tuhan. Rendah hati. Seperti tadi firman Tuhan katakan, aku ulat, ayat ke-7, aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia dihina oleh, lebih bagus kita maksudnya rendah hati dari depan Tuhan. Memang kita jujur, tidak ada arti apa-apa. Hidup kita berarti oleh karena kasih Tuhan. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengumumi aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tapi Engkau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segera menolong aku. Amin. Mari, di saat apapun tetap katakan kepada Tuhan, tolong. Tolong Bapa, tolong bantu aku Bapa. Mohon kekuatan dari Engkau. Tanganmu Tuhan akan menjamaku sehingga aku luput dari maut. Karena tanganmu yang menyelamatkan aku. Mari kita selalu minta sama Tuhan. Justru Tuhan mau supaya kita intim dengan Tuhan. Tuhan mau di saat kita punya masalah. Tuhan mau supaya kita membangun hubungan akrab. Selalu kita berseru kepada Tuhan. Lepaskan aku daripada nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkan aku dari mulut singa, dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakan dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada. Amin. Saya yakin ya. Apabila kita terus berseru minta tolong sama Tuhan, saya yakin pasti Tuhan mendengar doa kita. Karena dia Bapa yang baik, tidak pernah tegaan. Yesus tidak pernah tega, so. Ya, makanya kita perlu selalu dekat dengan Yesus, selalu minta tolong, rendah hati kita di hadapan Tuhan. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takutkan dia. Orang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang mencari Tuhan akan memuji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selam. Amin. Mari kita merendah hati. Kita sungguh selalu mencari Tuhan. Selalu berharap andalkan Tuhan. Di situ kita akan menikmati pertolongan yang besar dari Tuhan. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan, dia memerintah atas bangsa-bangsa. Amin. Tuhan yang punya Indonesia, Tuhan yang punya semua bangsa di muka bumi, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Hormat dan takut kita kepada Tuhan. Semua kekayaan yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun itu dari kita. Semuanya berasal dari Tuhan. Untuk itu mari kita mau selalu berharap, berserah total kepada Tuhan. Semakin kita rendah hati di depan Tuhan, semakin Tuhan akan tolong kita. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di muka bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mari semua anak cucu kita selalu ceritakan tentang Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu kumpul dengan keluarga supaya selalu bicara dengan Tuhan. Saya kalau kumpul dengan semua saudara-saudara, selalu saya awali dengan doa. Selalu akhiri dengan doa. Selalu saya berkata, Tuhan, Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan kita napas. Tuhan yang memberikan kita sehat. Tuhan memberikan segala-galanya. Itu semua berasal dari Tuhan. Ayat 30 yang terakhir. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Sebab ia telah melakukannya. Amin.
Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu. Mari di hari Minggu ini, minggu yang pertama di bulan Desember, semua berbondong-bondong datang kepada Yesus. Kita makin hari mau makin melekat dengan Tuhan. Hubungan kita harus akrab dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Sebab hanya Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tidak ada yang lain dalam hidup kita, hanya Yesus. Kita perlukan Juru Selamat. Biar selama bulan Desember ini kita minta pimpinan Tuhan sampai kita melangkah sampai 31 Desember, sampai kita memasuki tahun yang baru bersama dengan Yesus, bahkan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlukan Juru Selamat agar tidak ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan Yesus dekat. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan gentar. Bila Tuhan Yesus bersamaku, aku merasa aman damai. Ku perlukan Juru Selamat dalam setiap langkah hidupku. Kuserahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Oh haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, berjaga dan berdoa. Kita serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan selama bulan Desember, sampai kita melaksanakan ibadah Natal, dan sampai kita akhir tutup tahun, sampai kita masuk ke tahun baru 2026, sampai Yesus datang. Kita butuh Juru Selamat. Biar tangan Tuhan menyertai kita, langkah demi langkah berjalan bersama Yesus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.